juta buat keran. Keran? Fantastis. Nggak bisa pakai keran yang biru itu Pak, yang kenceng. Welcome to First Pop, the language of architecture. We talk about architecture and construction. Balik lagi di podcastnya FRST, podcast yang ketiga apa keempat ini ya, FRST First Pod. Nah, balik lagi di sini saya kedatangan tim ahli dari FRST Arsitektur, Bapak Faris. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Baik ya. Udah 2 kali ya jadi narasumber sini ya? baru 1 kali, sama sekarang jadi 2 nih. Iya, sama sekarang jadi 2. Nah, sekarang Pak Faris dari FRST mau ngebahas konsep kamar mandi yang pernah dibangun oleh RT. Betul ya. Nanti dijelaskan aja apa aja sih yang dibangun, konsepnya seperti apa, kliennya seperti apa, lokasinya di mana. Boleh. Coba. Siap. Boleh ya. Kalau gitu saya langsung mulai aja Langsung ya. aja Pak. Langsung aja ya biar cepet ya. Ya. Jadi kita akan ngebahas nih mulai dari siapa sih kliennya, keinginannya seperti apa kan, sama hasilnya sesuai nggak yang diharapkan. Kurang lebih kan seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara dari konsep awal yang diinginkan, memang klien itu memberikan kebebasan kepada kita untuk mengapresiasikan nih kira-kira cocoknya seperti apa nih untuk kamar mandi yang ada di dalam rumahnya tersebut. Terus kalau kita lihat juga dia tuh suka dengan nuansa-nuansa alam, suka suasana yang natural, Kayak tropikal gitu Pak ya? Iya betul. Jadi nuansa-nuansa yang berhubungan dengan alam, sehingga kita coba masukkan nih, kita coba mix antara natural dan modern, masuklah konsep tropikal. Jadi kita coba tawarkan kepada klien tuh, ini kita punya konsep tropikal nih, menggabungkan 2 unsur, antara unsur terbarukan dengan unsur alamnya. Tertarik nggak? Oh boleh kalau gitu, kata kliennya ya. Begitu setelah itu langsung kita kembangkan. Kita masukkan material kayu, material bata, sampai ke batu alam pun kita masukkan di dalam kamar mandi ini. Berarti si klien itu menyerahkan semuanya desain ke FRST, apa dia juga terlibat pengen gini, pengen gitu, pengen gini, apa gimana? Porsinya gimana Pak? Semua hampir sama kayak gitu ya. Jadi memang klien awalnya bilang menyerahkan semua kepada desainer. Tapi begitu berjalan, klien memegang kendali atas desainer. Tetap aja itu pasti. Cuman kita punya gambaran awal kan, punya konsep dasar nih. Dari segi penempatan, posisi, sampai ke material, sampai ke desain, memang kita udah punya acuan. Sehingga begitu klien punya usul pun tidak jauh dari acuan itu. Seperti kayak gini. Jadi yang awal kita tawarkan konsepnya membagi 3 ruang. Karena ini posisi kamar mandi ada di dalam kamarnya, tapi di dalam kamarnya itu bukan hanya ada kamar mandi, tapi ada area outdoor. Yang fungsinya tuh taman dan kolam. Nah, sehingga kita berikan saran kamar mandi ini bentuknya indoor dan outdoor, sama seperti waktu itu kita bikin kolam renang ya. Ada indoor dan outdoor, karena memang menggabungkan 2 nuansa tuh supaya lebih lapang, lebih nyaman, lebih sejuk tuh seperti itu. Nah, sehingga waktu kita tawarkan kamar mandi ini adalah kamar mandi yang mempunyai hubungan connecting antara indoor dan outdoor, klien langsung wah boleh tuh, bagus tuh kayaknya. Mereka juga senang dengan nuansanya, udaranya yang seger gitu kan, dan kamar mandinya terasa lebih luas. Kurang lebih seperti itu. Begitu kita tawarkan konsep itu, klien suka, baru kita mulai pembangunan. Belum, kita ke tahap zoning dulu. Nah, kita di kamar mandinya tawarkan ya, kita akan buat 2 semacam 2 area basah dan area kering. Klien suka nggak? Wah, bagus banget tuh area basah dan kering. Boleh deh katanya. Berarti kita akan buat area basah tuh khusus shower,
khusus mandinya. Khusus mandi berarti ya? Khusus mandi. Nah, area kering itu Toilet. ya seperti itu dan buat nyimpan baju, klosetnya, wastafelnya juga di area kering. Sehingga kalau ibu lagi mandi nih, bapak ingin ngaca atau apapun tidak terganggu di situ kan. Sambil cukuran. Tidak basah. Biasanya kan kita kalau kamar mandi itu, aduh basah nih, Jorok keluar dingin gitu. Kalau ini kita akan konsepkan clean. Jadi toilet yang memang kering dan bersih. Tapi idealnya toilet tuh seperti itu Pak ya, ada basah sama kering. Idealnya seperti itu ya harusnya. Idealnya seperti itu. Kalau kita melihat ke toilet yang memang orang menyukai area kering. Tapi ada juga dong orang yang suka area basah. Saya tuh kalau masuk toilet harus basah. Kalau kering bukan toilet, ruang tamu gitu. Gitu kan? Berarti oke, ini gimana klien sih. Gimana karakternya. Nah, jadi kalau klien tuh begitu kita tawarkan harganya unlimited nih, begitu kita kata klien tuh, untuk kamar mandi mah silakan aja, kita nggak melihat budget. Oke, berarti kita akan berikan konsep kering. Tapi kalau kira-kira karena kering lebih mahal ya pasti ya. Iya benar, lebih mahal karena kan dari segi materialnya harus enak, harus nyaman, nuansanya juga harus kita bentuk, sampai ke klosetnya tuh harus kita pilih yang memang selain punya fungsi tapi punya desain sehingga jadi ruangan yang nyaman lah untuk dimasuki itu gitu. Itu kan Pak, kalau toilet kering sama toilet basah berarti luasannya juga harus memadai ya? Betul. Ada minimalnya nggak berapa tuh Pak idealnya gitu? Jadi sempat ini yang jadi perbincangan dengan klien ya. Yeah. Karena klien pingin area showernya lebih besar daripada area kering. Terus kita sebagai perencana itu merencanakan area showernya cukup untuk orang. Misalkan kalau anak-anak muda ya kayak bapak mungkin kan kalau di toilet seneng dance joget gitu kan atau tangan joget TikTok kayak gitu kan, asal cukup itu aja gitu, itu udah cukup sih untuk goyang TikTok gitu kan sama-sama mandi. Iya. Kebayang Itu tuh udah area yang paling minimal yang cukup lah gitu, sehingga kita dalam saat mandi itu bisa balik kanan balik kiri. Keramas itu udah cukup ideal. Jadi kita melihat dari porsi penggunanya. Kita nggak melihat dari ideal dari ukuran berapa enggak. Karena setiap orang punya postur yang beda-beda. Jadi bikin kamar mandi pun sama kayak bikin baju. Kita ngukur dari si orangnya, tingginya, lebar tangannya, sehingga pada saat kita bikin area kering itu bapaknya disuruh ukur dulu, Pak, gimana nih posisinya, udah nyaman atau belum, gerak-gerak udah oke. Begitu oke, baru kita masukkan ke dalam ukuran pasti khusus untuk toilet kering area basahnya. Baru tahu saya sedetail. Jadi harus sedetail itu untuk kenyamanan pengguna, karena kan fungsinya buat pribadi ya, bukan untuk umum. Kalau umum kita ada standarnya, tapi kalau untuk pribadi memang dikembalikan kepada gerakan atau ukuran dari si kliennya. Itu untuk yang toilet basah. Untuk toilet kering itu kayak posisi kloset, wastafel itu kembali juga kepada klien dari segi duduknya udah nyaman belum. Jadi kita keliling untuk menentukan kloset mana nih yang nyaman untuk diduduki. Jadi mereka kita ajak ke vendor kita. Nanti mungkin kita akan undang juga vendor kita ya untuk memberikan suatu gambaran material-material atau produk-produk mereka gitu. Karena klien tuh pasti dibawa ke situ untuk dicoba satu-satu yang mana nih yang paling nyaman untuk kloset itu. Berarti sekeluarga yang make ikut coba Pak? Yang hanya di ruangan itu, ibu dan bapaknya aja, keluarga semua banyak banget. Anaknya 5 gitu nggak ikut. Beda lagi karena anak itu punya standar toilet tersendiri, ukuran tersendiri. Ini khusus untuk ibu bapaknya aja. Nanti kita bawa, kita ukur, udah menentukan dari segi ukuran dan lainnya, baru kita masukkan ke dalam desain satu-satu gitu. Jadi untuk hal seperti ini kita juga mengajak klien untuk mencoba barang-barang yang ada di vendor kami untuk dipaskan gitu dengan kegunaan mereka supaya pas gitu, supaya enak.
Jadi mereka juga begitu bebersih ataupun sikat gigi dan lain-lain ya, melakukan aktivitas di toilet, mereka tuh udah nyaman, udah suka dengan barang-barang yang mereka beli dan mereka pilih sendiri gitu. Khususnya itu. Dan untuk toilet kering ini dari semuanya tadi kan memang si klien tuh langsung datang ke vendor vendor barang-barang ini untuk melihat sendiri dan mencoba sendiri kan, termasuk dari segi keran. Nah ini sampai ke keran-kerannya kita kan memang kita tetap memberikan gambar dan desain ya awal, tapi mereka punya pemilihan sendiri. Tapi kita tetap sarankan, wah ini kurang cocok sama desain, wah ini bagus, ini cocok gitu. Nah mereka pilih yang memang harganya lumayan untuk sebuah keran. Bisa disebutkan nggak Pak? Ini harganya sekitar ya 10 juta buat keran? Keran. Fantastis. Nggak bisa pakai keran yang biru itu Pak, yang kenceng. Ya memang kita awalnya konsepnya yang gitu ya. Enggak, gila. Nah memang begitu saya kasih tahu juga, Bu, ini memang keran tuh harganya mahal. Karena kualitasnya gini. Wah nggak apa-apa, saya suka sama modelnya. Oh kebetulan memang cocok juga dengan desain yang kita berikan ya. Karena nuansanya nuansa alam, natural, modern, dan tetap tidak menghilangkan unsur klasik dari konsep awalnya. Kamar mandi di awalnya, dia konsepnya klasik awalnya tuh. Nanti yang buat yang nanya-nanya, mana sih konsep desainnya, mana kerannya, nanti muncul di video. Ya bisa, dan nanti juga akan dijelaskan mungkin ya sama vendornya yang next sama vendor berarti yang memberikan kita barang-barang. Jadi kita tetap harus ada rekanan supaya kita tetap update barang-barang yang eksklusif, karena banyak juga klien yang inginnya eksklusif, hanya sebatas keran, hanya sebatas shower, harganya bisa belasan, puluhan gitu kan, sampai ratusan. Saya juga nggak ngerti. Ratusan ada Pak? Ada itu shower ratusan. Namanya Heaven. Shower Heaven itu. Nanti dijelaskan lebih lanjut aja ya. Takutnya saya kalau yang menjelaskan kan takutnya salah. Takutnya saya pingin gitu. Kurang lebih gitu si shower. Itu toilet kering, toilet basah. Nah yang terakhir nih area outdoornya. Jadi dari indoor ke outdoor tuh sebelumnya itu terhalang oleh tembok. Dan kita menyarankan untuk membongkar itu tembok supaya toiletnya terasa lebih lebar, lebih luas kan, karena ada area outdoornya. Dan itu juga sempat menjadi pertimbangan buat klien sampai kita membuatkan 3D-nya, gambarannya, posisi-posisinya, dan ada apa aja di sana, sampai mereka akhirnya oke nih bagus nih akhirnya. Jadi di area outdoor itu biasa kita bikin kayak deck dari konsep-konsep kayu gitu, terus ada tanaman-tanaman tropikalnya dan area yang tadinya outdoor tuh instalasi buat kamar mandi termasuk menyimpan gas, sekarang kita tutup atau kita sembunyikan itu sehingga jadi area outdoor yang lebih luas dan lebih nyaman, dan ada kolamnya. Kolam apa? Kolam ikan. Oh, kolam ikan. Kolam renang ya. Kalau udah villa kolam renang pasti, tapi ini masih hunian rumah tinggal. Jadi dari dari kita habis mandi, area basah masuk ke area kering untuk selanjutnya kayak sikat gigi dan makeup dan lain-lain. Setelah itu kita ke area outdoornya untuk biasanya kita nyimpan anduknya, atau bapaknya suka merokok di situ, di luar situ. Jadi lebih nuansanya lebih hidup lah gitu area-area situ. Ya yang kita harapkan memang konsepnya tuh seperti itu. Tapi budget juga untuk klien yang tertarik gitu Pak, bisa menyesuaikan berarti Pak ya? Bisa menyesuaikan, jadi kita melihat dari keinginan klien kan, kita tawarkan beberapa konsep dan klien memberikan clue, ini saya punya budget nih, ini saya ingin gini, budget nggak masalah, ya kita kan bisa melihat. Sampai lupa tadi, bahan material yang digunakan tuh apa aja Pak di sini Pak? Oke, kita kalau udah bicara material berarti kan balik lagi ke kebutuhan klien yang memang eksklusif ya. Dan kalau kita melihat dari materialnya juga material kualitas pilihan nih yang ada di sini.
termasuk dari segi lantainya, walaupun motifnya kayu itu granit, kita pakai granit. Oh, granit. Untuk area keringnya, untuk dindingnya juga granit motif bata itu kita pakai. Terus untuk meja hiasnya juga kita pakai batu alam asli. Dan untuk area basahnya juga pakai dindingnya itu full pakai batu alam asli. Sampai ke atasnya itu ada kisi-kisi yang saya buat itu, yang kita buat itu memakai bahan kayu jati asli. Wow, berarti bahan-bahan ini apa ya? Berkualitas semua. Grade A lah ya. Grade A semua. Begitu area outdoornya juga aksesnya kayak kusenya kita pakai aluminium yang memang kualitasnya super lah. Super. Gitu. Kalau bisa dikatakan ya, yang kualitasnya yang terbaik lah. Dan untuk kita pemasangan kayu jati ini ya di kamar mandi itu kita pakai kayak perhitungan dulu, diskusi dulu, lama itu. Karena yang namanya kayu kalau kita simpan di kamar mandi, apalagi di area shower yang sifatnya dingin, basah, dingin panas itu kayu itu akan berubah. Si bentuknya dia akan menyusut, akan segala macam. Biasanya kalau kayu-kayu yang biasa gitu ya, itu akan melengkung kayunya atau patah, retak, rusak lah gitu, nggak tahan lama. Sedangkan kita namanya pembangunan itu ada garansi kan. Iya. Kita harus mempertahankan itu. Jadi cukup panjang kita menentukan dari kualitas jatinya, dan kita cari-cari. Untung kita ada kenalan vendor jatinya yang memang mempunyai kualitas bahan terbaik, sehingga ditambah campuran dari finishingnya juga kita berikan yang terbaik untuk kualitas ketahanan kayu jati di kamar mandi. Itu untuk kayunya saja, itu untuk kayu jatinya aja, karena beliau inginnya kualitas yang maksimal, tidak mau bahan yang pura-pura kayu lah, harus kayu asli. Oke, kalau gitu kita sanggup. Jadi bahan alam yang ada di kamar mandi ini, konsep tropikalnya dan bahannya juga bahan alam, nuansanya juga nuansa tropikal yang kita sambungkan antara indoor dan outdoor, ditambah tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman tropikal untuk menambah suasana tropikal dan kenyamanan dalam berekspresi di area basah, area kering dan outdoor. Jadi secara nggak langsung ini kayak alam beneran lah ya, Pak ya? Nggak alam-alaman. alam beneran ya. Tadi Bapak bilang garansi ya? Itu garansi berapa lama, Pak? Kita kasih untuk proyek Karuman ini selama 1 tahun. 1 tahun. Garansinya, karena untuk menjaga kualitas kita nih, kita mengerjakan tidak asal-asalan. Memperhatikan dari kualitas pemasangan, instalasi, sampai ke material. Dan memang vendor pun memberikan garansi yang sama untuk kualitas dari barang-barang yang mereka berikan kepada kita. Lepas dari garansi, untuk klien misalkan pengen maintenance bisa? Bisa. Gimana? Maintenance bisa. Nanti kita memang akan undang tim lapangan juga untuk melihat kerusakannya di bagian mana. Memang namanya kamar mandi itu ribet gampang ya. Tapi kalau kita udah berbicara air itu sulit, karena kita bisa melihat air tapi belum tentu sumbernya dari situ. Bisa jadi dari tempat lain. Makanya untuk kamar mandi biasanya kalau memang sudah parah disarankan untuk renovasi total. Karena dalam kejadian yang ini juga ya, untuk kamar mandi yang ini juga awalnya tuh saluran tuh ada di bawah. Dan memang kita sulit untuk meriksanya apakah terjadi kendala atau enggak, karena yang dikeluhkan oleh klien tuh air kecil tapi ada genangan seperti yang bocor gitu. Nah, kita rubah jalurnya untuk mempermudah dalam hal maintenance-nya, sehingga ke depan tuh lebih gampang klien untuk maintenance instalasi ini. Kurang lebih gitu sih. Udah cukup kali Pak pembahasan untuk kamar mandi ini, proyek kamar mandi ini? Iya benar, udah cukup jelas. Udah cukup jelas ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kepo gimana sih desainnya nanti dihadirkan, atau bisa cek juga Instagramnya FRST_arsitektur. Nah, buat teman-teman juga yang mau renov atau mau ngebangun kamar mandi dari nol, atau desainnya aja juga bisa ke kita.
Nanti dicek aja di Instagram, ada kok di situ jelas contact person, alamat kantor dan lain sebagainya. Cukup segitu aja dari kami FRST Arsitektur. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.